wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, teristimewa ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10 yang masih tetap semangat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai calon guru penggerak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mendengarkan bersama pemaparan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam kita surahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, sehingga kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariat-syariatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan aksi nyata modul 1.4 CGP angkatan 10 di SDN Impres Luksagu saya nyatakan dimulai. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDN Impres Luksagu kepada Bapak kami persilakan. Biar saja ini saja nanti. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, teman CDP angkatan 10 yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, karena dengan izinnya semua yang kita rencanakan dan kita lakukan hanya izinnya semata. Salam dan salawat luar biasa kita berikan kepada baginda Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk bagaimana berkehidupan yang baik di muka bumi. Teman-teman yang saya hormati, yang pertama ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita dalam mendukung dua rekan kita yang sementara berjuang untuk meningkatkan kompetensi dalam ibadah guru penggerak. Insya Allah harapan saya dan teman-teman dari kedua calon guru penggerak ini dapat menyelesaikan tugas-tugas yang di tempat selama mengikuti atau selama menjadi peserta guru penggerak. Dan selanjutnya yang perlu kita cermati, ucapan rasa syukur pada tahun ini Impres Luksagu ada dua guru kita yang mengikuti kegiatan ini, dan kepada kita teman-teman pendukung yang ada di sekolah ini. Dan kemarin, kegiatan kemarin kita sudah sama menyaksikan betapa pentingnya peningkatan mutu kita, bagaimana membaca pendidikan ini yang sejatinya kegiatan itu dimulai dari visi misi sekolah atau tujuan apa yang kita capai. Dan ini materi-materi ini bukan hanya kepada dua calon guru penggerak ini, tapi kepada kita semua. Apa yang kita sudah dengarkan sampai hari ini itu adalah ilmu buat kita. Jadi bukan cuma seremonial kalau kita mengikuti kegiatan mereka, tapi apa yang kita telah bahas
melalui kegiatan-kegiatan ini, mari kita ambil mana, karena menurut saya semua yang kita bicarakan adalah menyangkut bagaimana mengelola anak didik kita ini menjadi manusia-manusia yang bisa kita harapkan pada ke depan, yang namanya target kelulusan. Ujung-ujungnya ini target kelulusan. Bagaimana menciptakan lulusan SD dan SMP yang dapat kita pertanggungjawabkan sesuai kurikulum, tuntutan kurikulum. Jadi bukan cuma asal kita datang duduk dengan dukung mereka dua ini, tapi materi yang sudah dipaparkan kemarin itu adalah bagian dari ilmu. Kalau itu kita sudah tahu tapi lupa, tapi kita diingatkan. Tapi kalau itu ada yang baru di era itu, mari kita sama-sama simak. Jadi alhamdulillah di sekolah lain tidak ada yang terjadi seperti ini. Tanpa diklat, melalui kegiatan ini makanya ada tambahan sedikit. Apa itu soal sama kita untuk mengingatkan atau yang baru, mari kita agendakan kembali buat modal kita untuk menghadapi anak didik, karena ujung-ujungnya ini udah tahu-tahu enggak bagaimana untuk mencerdaskan mereka. Dan kalau saya simak di guru penggerak ini, bagaimana menciptakan anak itu yang belajarnya lebih bergairah. Kalau pintar ilmu pengetahuan, kita ini semua pandai. Apanya yang tidak, yang kurang buat kita kalau ilmu pengetahuan. Cuma ilmu menerapkan ini dengan berbagai macam corak kelakuan anak-anak, ilmu itu yang perlu kita kaji. Bagaimana mengisi botol yang kosong ini, caranya yang kita cari. Demikian barangkali sekedar pembukaan, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kelasnya Kepala sekolah kasih mati itu di situ. Itu mic yang kasih mati. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, yaitu pemaparan aksi nyata modul 1.4. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru yang alhamdulillah sampai pada saat ini masih tetap memberikan kami dukungan, motivasi untuk sama-sama terus berkolaborasi mendukung kegiatan kami dalam program calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah dipaparkan dari Ibu Nur Laila Sagata, yakni mengenai budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, mungkin ini sudah pertengahan babak, ya. Bapak dan Ibu guru mungkin sudah mulai sedikit-sedikit gerah. Saya akan memberikan sedikit ice breaking untuk dapat meningkatkan kefokusan kita dalam sama-sama belajar. Oke, kalau saya bilang tepuk pagi, tepuk sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam sudah sampai. Oke? Mari kita sama-sama fokus. Boleh berdiri? Silakan Bapak dan Ibu guru. Kita uji dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang,
Tepuk sore. Tepuk malam. Masih ada yang kurang fokus. Oke, tidak apa-apa. Memang kita masih agak-agak slow memang sudah pertengahan babak ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Tepuk siang. Itu masih ada. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah. Ya, oke, baiklah. Kami mohon maaf. Di sini bukan kami merasa yang paling pintar atau yang merasa paling hebat, karena di sini kita sama-sama belajar. Jujur, ketika kami telah masuk di program guru penggerak ini, alhamdulillah banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang kami dapatkan pada kegiatan ini. Dan kegiatan ini alhamdulillah bisa merubah kami sebagai guru mengarah dan melangkah lebih baik lagi guna untuk kemajuan pendidikan kita. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Oke, Bapak Ibu guru, kita lanjut. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Baiklah, kali ini konsep utama budaya positif yang dimana tadi Ibu Nur Laila Sabata telah memaparkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas. Dan kali ini di sesi saya akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Apakah itu? Mari kita lanjutkan. Kebutuhan. Jadi kita sebagai manusia jelas mempunyai kebutuhan ya, baik itu guru, siswa, masyarakat, jelas kita mempunyai sebuah kebutuhan. Dan kebutuhan itu setiap individu berbeda-beda apa jenis kebutuhannya. Nah, kebutuhan daripada dasar manusia itu yang pertama pasti kita bertahan hidup. Kenapa kita mau bertahan hidup? Iya, manusia itu pasti harus bertahan hidup. Kemudian manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, manusia itu juga memiliki sifat penguasaan. Manusia juga harus memiliki kebebasan. Dan yang terakhir, kita manusia juga harus memiliki kesenangan, ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Jadi kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis. Di antaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat memenuhinya dengan makan, tidur, olahraga yang teratur ya, guna untuk kita bertahan hidup. Jadi itulah kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan yang kedua akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sangat munafik sekali kita sebagai manusia ini tidak butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun kita sudah berumur, tetap rasa kasih sayang dan rasa diterima itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi berkaitan dengan fisiologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan di sekitar kita. Jadi hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja ataupun kelompok. Nah, kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Nah, seperti tadi saya terangkan, jadi mau itu orang tua, anak-anak, pokoknya di semua kalangan usia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan dan penguasaan. Jadi terkadang juga ini manusia ya, sudah sedikit ini ingin berkuasa baginya. Oh, bahwa ini saya yang paling hebat. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Jadi seseorang menjadi terlihat kompeten
berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Jadi hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan, meliputi harga diri, serta dianggap berpengaruh dalam kelompoknya. Jadi ini banyak versinya ya, banyak versinya pada kehidupan setiap manusia. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Nah, kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia untuk lebih mandiri lagi dan memiliki pilihan. Kemudian yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini juga butuh. Kesenangan ini setiap manusia pasti butuh. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Jadi biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, baiklah, dari penjelasan saya tadi ada pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik ini nanti kita akan jawab. Oke. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dari penjelasan saya tadi, kira-kira Doni ini membutuhkan kebutuhan apa? Apakah kesenangan, atau kebebasan, atau bertahan hidup, atau kekuasaan? Kira-kira kebutuhan apa yang Doni butuhkan dari pertanyaan pemantik ini? Ada yang tahu, Bapak dan Ibu? Bertahan hidup dan kekuasaan. Jadi dari Ibu Hijrah, bertahan hidup dan kekuasaan. Dari Ibu Teri? Oke, sama. Ya, sekarang kita saksikan. Tada! Ya, jawabannya, dalam penegakan disiplin positif, Ibu Ambar harus memahami kebutuhan apa yang mendorong tindakan Doni yang meminta bekal makan siang teman-temannya. Jadi pemahaman ini penting agar tindakan disiplin yang diambil dapat membantu memecahkan masalah tanpa merugikan Doni. Ya, beberapa kebutuhan yang mungkin terlibat dalam situasi ini adalah, oke, betul sekali, kebutuhan bertahan hidup atau dengan istilah survival. Ya, jadi jika Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya seperti makanan. Jadi bagaimana jadi inilah posisi kita sebagai guru. Kita harus memahami kebutuhan yang diperlukan murid kita. Oh, kalau anak ini sifatnya ini berarti, oh sifatnya anak ini, mungkin anak ini butuh kebutuhan yang seperti ini. Oke? Nah, jawaban selanjutnya, ternyata Doni juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Doni mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, berikutnya. Ada lagi pertanyaan pemantik berikutnya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Jadi Ibu Rani itu adalah guru di sekolah Dinda. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini ya. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira itu kebutuhan apa yang dibutuhkan Dinda? Coba, Bapak dan Ibu guru. Kesenangan. Ada yang lain? Kebebasan. Oke, kesenangan dan kebebasan. Ada dua versi jawaban. Kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru.
Jadi Dinda ini kan seolah-olah ingin memperkenalkan bahwa dia punya jepitan baru. Caper ceritanya. Dia membutuhkan kebutuhan apa? Kasih sayang. Oke, kasih sayang ya. Saya genggam jawabannya. Aku bosan, katanya masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira itu kebetulan apa? Apakah rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, kekuasaan? Kira-kira itu kebutuhan apa? Kebebasan. Oke, kita bungkus jawabannya. Kita saksikan bersama. Trak. Jadi yang pertama itu kebutuhan kesenangan. Tadi siapa yang jawab kesenangan? Oke, kita berikan aplaus. Ada tadi Pak Ando yang bilang kesenangan ya. Oke. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sama ya? Oke, kita berikan aplaus. Kemudian yang ketiga, ternyata betul kebutuhan kebebasan. Jadi yang tadi ini memang sangat signifikan ya. Anak-anak kan biasa anak-anak caper sama gurunya ya. Ibu saya habis dibelikan sepatu baru. Ya oke, kita melangkah pada berikutnya. Jadi kebutuhan dasar ini ada dalam setiap diri manusia, bukan sama siswa saja, kan tadi saya sudah jelaskan. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, tak terkecuali dalam diri guru maupun siswa. Untuk itu kita perlu memahami, menerapkan, menganalisis kebutuhan dasar tersebut. Hal ini menekankan peran sekolah dan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan siswa yang beragam. Jadi memang siswa kita ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita melangkah pada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, pada materi ini jujur memang saya baru memahami ternyata selama ini kita melakukan 5 posisi kontrol yang tanpa kita sadari, ya. Jadi posisi kontrol itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, ada juga guru yang sebagai pemantau, dan ada juga guru yang sebagai manajer. Nah, di sini rekan-rekan guru mungkin sudah menyadari, oh mungkin saya ini posisinya seperti ini, tapi saya akan jelaskan dulu supaya kita bisa sama-sama tahu apa dari 5 posisi kontrol restitusi. Nah, sebelum masuk, saya akan mempersembahkan sebuah video. Boleh. Nah, video ini adalah 5 posisi kontrol ya. Silakan menonton dan merefleksikannya. Membuat merasa bersalah. Kamu selalu tidak banyak DPR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji akan membuat lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang belajar sampai pelajaran saya selesai. Hari ini ada pembicaraan nih. Ada yang dikerjakan atau kami sudah berencana dengan lokasi tidak serius. Kamu menjadi apa? Kamu sekolah. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu sudah merasakan harusnya bertanggung jawab sama diri. Ya, tapi jangan bilang lagi ya. Kalau kamu lagi pusing ya, lain kali otak ya hasilnya
Wah, ini kenapa selamat lagi? Apa ya? Kembali berarti Teman tahu. saya dapat sifat. Bu, saya menunggu tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat menunggu. Kenapa kamu terlambat menunggu tugas? Manajer. Iya Bu, saya kalau sore dari ada warung, sempat menunggu tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, daripada warung rumah main. Kalau tidak belum juga nanti kalau pintu ya peserta tidur. Mana nih? Iya, tetap tidur. Kenapa terlambat datang, lambat bangun? Tidak sampai sana. Harus menggabung dengan seorang dokter sana. Kemarin ingat malah tidak bekerja. Ya, ya baiklah. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video singkat mengenai 5 posisi kontrol. Jadi tadi itu sudah menyangkut 5 posisi kontrol ya. Dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima saya akan jelaskan secara berurutan. Jadi yang video yang pertama itu penghukum ya, karena disuruh menulis 100 kali. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah. Jadi ciri khas penghukum adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk serta menghardik ataupun bahkan mengancam siswa itu untuk mengikuti apa kemauan dari seorang guru. Jadi konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan yang lebih parah lagi. Jadi penghukum ini sifatnya menyakitkan bagi murid. Jadi semoga kita di sini tidak ada yang pernah melakukan seperti itu, karena biasanya setiap manusia kan mempunyai, ada yang biasa dendam, ada juga yang tidak ya. Ya, oke, seperti itu. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya. Jadi konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan sedihnya itu. Tidak seperti murid dalam dengan ragu dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, yaitu guru biasa
berusaha menjadi teman sama muridnya ya. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Justru namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Jadi itu posisi seperti itu biasanya adalah posisi kontrol teman. Jadi konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi ini biasa terjadi sama siswa kita, kalau bukan wali kelasnya dia tidak mau. Nah itu berarti biasa terjadi antara guru dan siswa itu sebagai posisi kontrol teman. Nah, kemudian posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu biasa pemantau. Atau biasa ada anak-anak yang terlambat. Coba lihat sekarang jam berapa. Nah, itu pemantau itu. Atau di sekolah itu biasa ada aturan, dilarang pakai sepatu warna putih atau warna lain kecuali warna hitam. Tiba-tiba ada anak-anak sekolah datang pakai sepatu warna merah. Guru yang bersifat memantau pasti dah, kenapa kamu memakai sepatu berwarna merah? Apakah kamu tidak memahami aturan sekolah kita di sekolah ini bahwa harus menggunakan sepatu berwarna hitam? Model guru seperti itu adalah pemantau. Nah, konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol manager. Nah, di posisi ini adalah posisi yang paling terbaik yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai guru, ya. Jadi posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer akan berkata, apa yang dapat kita yakini, anak? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi pada intinya posisi manajer ini, kita sebagai guru mengajak murid memecahkan permasalahannya, membantu mereka dan menyadarkan mereka akan keyakinan-keyakinan kelas yang telah mereka sepakati ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi posisi manajer ini akan merubah murid itu lebih ke dalam dirinya sendiri, ya.
ke dalam dirinya intrinsik, bukan akibat dari orang lain. Jadi siswa itu bisa berubah kelakuan mereka bukan karena dorongan orang lain, tapi dapat merubah dari dirinya sendiri. Baiklah, berikut saya akan belum sampai video ya. Nah, saya akan berikan dulu contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika posisi penghukum, maka akan seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu penghukum. Ya. Tapi ini mengenai temanya tidak memakai atribut. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Jadi ini seolah-olah kita hadirkan kepada diri siswa itu bahwa siswa itu selalu bersalah ya. Kemudian posisi teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi ini juga tidak ada terlalu penekanan atau kekejaman, tapi kita seolah-olah berteman dengan murid. Nah, pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya itu hanya pemantau. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Jadi manajer ini berusaha kita menyadarkan siswa untuk kembali kepada dirinya sendiri tanpa harus ke orang lain ya. Nah, oke. Berikut saya akan menyaksikan video lagi ya. Sebuah video yang memperlihatkan karakteristik guru pada siswanya. Selamat menyaksikan. Kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya itu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Jadi mau dengar kan? Kenapa mencari terlambat? Saya mana? Saya di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau. Terlambat. Saya, Niko. Apa lagi alasan Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Tunggu. Jadi kau tahu Kayla? Yang kerok, gara-gara tahu kita semua masih tidak belajar. Jadi kami hukum tahu. Sudah. Jadi kami harus bebas. Kayla di situ. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul nih Kayla. Jaga tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ayo tahu kemana Kayla? Kemana dulu? Kalau kita terlambat, jangan sabar ya alasannya. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajaran minggu hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah deh, terlambat deh. Jalan SMP ya. Biasanya datang Udah sekolah. satu jam segini, Kayla nggak datang. Biasanya sekolah. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk nih Bu. Karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Udah datang, udah sudah datang duluan.
Bagi anak-anak. Masuk ke dalam. Dan terlambat ke lagi. Bella bertanya. Kalau misalkan ada terlambat ke dalam sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam-malam kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Jangan kok. Kayla. Siapkan kosaku kertas. Telepon ke teman-teman. Kalau gara-gara saya, kalian sudah belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku dengan penjaga. Harus diantar ke rumah sakit. Sampai ke sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suatu makanan yang aku sekolah. Hari ketiga adalah Sabar yang sabar. Sabar ya. kalau bukan karena bapakku, kita harus sendiri di sini. Tak bakalan tak masuk lagi. Sejak kalian semua melepaskan, lepaskan Pak, lepas, lepas. Jangan kita merumuskan, hukum Pak. Mohon maaf, mungkin video barusan sangat mengandung bawang. Mohon maaf, ya. Sekali lagi saya minta maaf. Kita sudah terbawa suasana dengan video tadi. Namun dari video ini saya hanya akan memberikan makna dari video tadi ini bahwa kita sebagai seorang guru, coba kita menelaah terlebih dahulu keadaan siswa kita. Jangan langsung memojokkan siswa kita terlebih dahulu tanpa mau mengetahui apa sih permasalahan mereka, ya. Karena sebagai seorang manusia itu kita hanya melihat casingnya saja, tidak melihat dalamnya seperti apa si anak-anak kita itu di rumah. Mungkin ada anak-anak yang broken, ada anak-anak yang kurang kasih sayang, sehingga mereka kadang melampiaskan rasa itu di lingkungan sekolah. Jadi itulah tadi makna dari video tadi. Kiranya kita sebagai seorang guru harus lebih lagi memahami kebutuhan-kebutuhan
siswa kita di sekolah ini seperti apa, ya. Nah, untuknya itu kita bisa menerapkan disiplin positif pada sekolah kita ini. Oke, lagi maaf, saya akan melanjutkan materi berikutnya, ya, segitiga restitusi. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi kita akan mampu menyelesaikan permasalahan apapun itu pada siswa kita itu dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi menuntun untuk kita melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan seperti tadi video yang kita saksikan, ya. Jadi kita akan mengarah ke restitusi. Nah, jadi inilah sebuah gambaran dari segitiga restitusi. Jadi saat murid atau anak melakukan kesalahan, biasanya orang dewasa cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Nah, itu juga terkadang ada yang terjadi sama kita, ya, dan saya pun juga menyadari itu. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam disiplin positif adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebagai informasi, pada restitusi juga dikenalkan segitiga restitusi yang tampak pada gambar berikut. Nah, yang pertama itu, kalau kita menghadapi suatu permasalahan pada diri siswa, jadi sebaiknya kita sebagai guru harus dulu kita stabilkan identitas anak tersebut, ya. Jangan langsung, kenapa kok begini? Kita stabilkan dulu keadaannya, cari dulu apa permasalahannya, kita stabilkan dulu, baru kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Jadi jangan langsung menyudutkan. Kemudian setelah kita stabilkan itu keadaan identitas dari permasalahan tersebut, maka kita validasi tindakan salah. Oh, misalnya kayak tadi itu dia terlambat datang sekolah. Kita validasi, kenapa sampai kamu terlambat? Jadi kita cari tahu dulu, oh mungkin dia bantu dulu mamanya jualan, atau dia dari kebun, tidak ada temannya di rumah sehingga dia ikut di kebun dengan orang tuanya. Jadi validasi dulu tindakan kesalahan mereka kenapa sampai terlambat pergi sekolah. Nah, setelah itu kita mencarikan solusi. Ya, solusinya bagaimana dengan menanyakan keyakinan yang mereka yakini. Jadi kan di kelas itu nanti akan ada keyakinan di dalam kelas kita masing-masing, kan. Nah, apakah kamu merasa sudah meyakini tindakan yang kamu lakukan ini? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang telah kamu buat? Pasti anak itu akan spontanitas menjawab, tidak ibu, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana tindak lanjut? Jadi segitiga restitusi ini intinya kita berusaha mencarikan permasalahan sehingga anak-anak kita bisa berubah dengan sendirinya, bisa terpacu dengan sendirinya dengan adanya motivasi dan dorongan dari kita. Nah, itulah tadi ada 5 posisi kontrol dari sisi manajer seorang guru. Nah, kemudian langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, seperti tadi saya jelaskan, adapun strategi untuk melakukan restitusi meliputi menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validate the misbehave. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Dalam hal ini, peran guru atau orang tua sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, dan bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka jangan, ya. Jadi kita harus bersikap banyak-banyak menstimulus anak-anak agar anak-anak itu dia merubah pola pikir mereka menjadi lebih baik lagi dengan permasalahan yang mereka hadapi.
Kemudian segitiga restitusi langkah pertama. Jadi langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yakni pada bagian dasar segitiga adalah yang tadi itu. Jadi saya jelaskan ulang, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi itu jangan kita desak itu anak-anak, jangan kita pojokkan itu anak-anak. Jadi ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Jadi saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Tidak seperti tadi video tadi itu termasuk identitas gagal. Jadi posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk dalam identitas gagal, ya. Kecuali teman, pemantau dan manajer itu sudah termasuk dalam identitas sukses atau berhasil. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, yang terakhir, di sini yang paling inti itu berarti sudah berhasil kita menstabilkan identitas anak itu menjadi identitas yang sukses. Langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses, yang tadi itu ya validasi dan identitas sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ya, ada lagi video ya. Jadi video ini adalah video segitiga restitusi. Jadi ini menstabilkan identitas ya. Nah, sekarang guru sudah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir sudah termasuk identitas sukses, menanyakan keyakinan ya. Sesuai dengan keyakinan kelas atau tahu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di sekolah. Jadi keyakinan atau keimanan dan kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya satu dari orang lain. Jadi saat itu saya sudah emosi. Jadi tidak suka kita itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya. Kita harus tahu menghargai. Namun
Saya bisa jadi sabar, mau apa lagi? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak, Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang siapa? saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kamu ya Pak. Dan dengan saya satu aku, Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? saya nyaman lah, bangga, sabar dan tenang. Baiklah, kalau begitu. Kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baiklah, itulah tadi video singkat mengenai segitiga restitusi. Mudah-mudahan diskusi pertemuan kali ini yang membahas tentang budaya positif di sekolah, kita bisa sama-sama berkolaborasi agar di sekolah kita ini tertanam dan terpatri budaya positif pada murid dan juga guru. Jadi itulah tadi pemaparan materi yang kami sampaikan dari dua guru penggerak yang ada di calon guru penggerak yang ada di SDN Impres Luksagu. Dan sekarang saya akan menarik sebuah kesimpulan dari pembelajaran tadi. Dalam penerapan program disiplin positif atau budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi, terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang senantiasa yakin tawan, yang senantiasa selalu bersedia berkolaborasi bersama kami, calon guru penggerak angkatan 10, senantiasa memotivasi kami agar bisa mensukseskan program ini, agar kami bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Jadi besok-besok mungkin kalau kami juga masih ya, masih membutuhkan Bapak dan Ibu Guru, kami harap kolaborasi dari Bapak dan Ibu Guru. Tapi memang di SDN Impres Luksagu ini kolaborasi dan kerjasamanya sangat-sangat ekspektasi. Jadi saya berikan aplaus, alhamdulillah di sekolah kita ini ya, antara satu dan yang lain memang kerjasamanya sangat-sangat hebat. Dan itu harus kita pertahankan sampai di penghujung hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian dari kami, pemaparan materi dari kami mengenai budaya positif. Kiranya dapat kita tanamkan ya. Setelah ini kita sama-sama belajar untuk melakukan perubahan di sekolah kita mengenai budaya positif. Jadi kami pamit undur. Saya Dwi Steningsi dan Ibu Nur Laila Sabata. Kami serahkan kembali ini kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada mana terkait materi pada Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati,
tidak ada kata yang paling indah saya sampaikan kepada dua calon penggerak dan kepada teman-teman peserta acara ini. Hanyalah terima kasih banyak atas keikutsertaan dalam mengikuti materi ini, baik yang menyampaikan maupun termasuk saya. Satu yang saya garis bawahi, kenapa di awal materi tidak ada kata pemimpin, yang ada hanya kata manajer. Memang di era sekarang kita itu bukan seorang pemimpin. Itu kata pemimpin ditiadakan dalam dunia pendidikan. Yang kita bermaksud seperti ini, karena pemimpin itu dalam arti kata mengetik satu jari. Semua kekerasan yang timbul kalau kita menggunakan kata pemimpin. Jadi dunia pendidikan sekarang menggunakan kata manajer. Baik itu saya sebagai kepala sekolah maupun teman-teman sebagai pemimpin di dalam itu menggunakan manajer. Ya seperti tadi yang disampaikan, itu yang saya sangat garis bawahi. Dan satu yang sempat terkesan, yang kemarin kasus murid kelas 3 yang mencuri guru alat-alat tulis, guru kelas 2 yang barangkali kesalahan masih sekolah tua. Alhamdulillah kemarin kita sudah bagian kecil dari ilmu-ilmu tadi kita sudah terapkan. Itu adalah kasus paling besar di sini, dan sebelumnya juga ada. Itu bagaimana menindaklanjuti seperti ini. Dan dari kata awal saya sampaikan untuk sambutan, ini bagian dari kompetensi kita menambah kemampuan kita. Dan pada dasarnya kita bukan bagaimana anak itu pintar kalau di tingkat SD, tapi anak bagaimana bersikap baik. Itu bukan dari visi-misi kita. Anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti umum, saling menyayangi dan sebagainya, bagaimana anak mempunyai sikap yang baik. Itu barangkali tambahan saya ulangi. Terima kasih banyak atas kesetiaan kita dalam menyambut program ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan ataupun penguatan kepada kita semua. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini sangat bermanfaat untuk ke depan. Selanjutnya kita masuk pada acara terakhir, yaitu penutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pemaparan aksi nyata 21.4 CGP Angkatan 10 saya nyatakan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siang, Firja. Siang, Bu. Firja lagi ngapain? Lagi istirahat sambil makan snack, Bu. Sekarang coba Firja lihat di bawah Firja, sampingnya Firja itu. Maaf, Bu. Firja lupa membuang bekas sampahnya Firja. Ya, boleh kita bicara ke dalam sebentar, Firja? Ya, Bu. Firja sudah paham kan kenapa sampai Ibu Guru panggil ke sini? Iya, maafkan kesalahan Firja, Bu. Ya, tidak apa-apa. Mungkin kamu lupa dan tidak sadar akan apa yang Firja lakukan. Dikarenakan Firja asik mengobrol dengan teman-teman. Iya, maaf, Bu. Baiklah. Menurut kamu, keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan?
menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di seluruh tempat, Bu. Setuju, Pilja. Jadi, apakah Pilja meyakini prinsip menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat lagi? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Pilja bersedia memperbaikinya? Iya, Bu, Pilja bersedia. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini dengan membuang sampah sembarangan. Baik, jadi Pilja akan lebih disiplin untuk menjaga kebersihan sekolah. Iya, Bu. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Pilja agar dapat lebih konsisten dalam menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ada, Bu. Pilja akan senantiasa sadar dari dalam diri Pilja agar menjaga kebersihan sekolah dengan tidak membuang pembungkus snack Pilja. Bagus, kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang seperti apa, Pilja? Saya akan menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab, Bu. Terima kasih, Pilja, atas kerjasama kamu. Sekarang, kamu boleh lanjutkan istirahat kamu sebelum bel jam belajar kembali berbunyi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pilja. Ya, silahkan masuk, Alipa. Iya. Tolong Iswat ambilkan kursi untuk Alipa duduk di sini. Itu kursi itu. Taruh di sini. Selamat pagi, Alipa. Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu, saya datang terlambat. Ya, tidak apa-apa. Ada beberapa orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Seperti 2 minggu yang lalu, ada temanmu juga datang terlambat, Alipa. Iya, Bu, tapi saya takut dihukum karena saya datang terlambat, Bu. Tidak apa-apa. Tapi kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya, kan? Iya, Bu, karena tadi saya bangun kesiangan karena semalam saya tidur larut, Bu. Oh, begitu. Apa Alipa tidak memasang alarm atau dibangunin sama mama? Sudah, Bu, tapi saya masih bermalas-malasan di tempat tidur, Bu. Baiklah. Menurut kamu, keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan, Alipa? Menghargai diri sendiri dan harus disiplin waktu. Mungkin ya, Bu? Setuju, Alipa. Jadi, apakah Alipa meyakini prinsip saling menghargai dan disiplin waktu? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Alipa bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya, Bu, Alifa bersedia. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini, Alipa? Saya tidak akan tidur larut malam lagi, Ibu. Baik. Kalau misalkan Alipa tidur larut lagi dan dibangunin sama mama, apakah Alipa masih tetap bermalas-malasan?
Tidak, Bu. Saya langsung bangun dan segera bersiap-siap untuk ke sekolah, Bu. Baik. Jadi Alifa akan berusaha tidak tidur larut malam lagi ya? Iya, Bu. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Alifa agar Alifa tidurnya tidak larut malam lagi? Ada, Bu. Saya akan menyuruh mama saya untuk mengingatkan saya agar tidak tidur lewat jam 9 malam, Bu. Bagus. Kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang seperti apa, Alifa? Saya akan menjadi orang yang menghargai disiplin waktu dan mandiri, Bu. Terima kasih atas kerjasama kamu. Sekarang Alifa boleh kembali duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Alifa. Perkenalkan, nama saya Firja. Saya sangat bersyukur karena saat saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum oleh ibu guru, tetapi saya diberi pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatan membuang sampah di sembarang tempat karena dapat mengotori lingkungan sekolah. Terima kasih Ibu atas masukannya. Perkenalkan, nama saya Alifa. Saya sangat senang karena saat saya melakukan kesalahan tidak dihukum oleh ibu guru. Justru saya diberikan solusi agar saya tidak terlambat. Jadi paham kalau telah tidur menyebabkan saya bangun kesiangan untuk berangkat ke sekolah. Terima kasih Ibu Guru telah memberikan saya solusi terbaik.